Selamat datang. Izinkan saya memperkenalkan video terkait tentang pembuatan sistem informasi laboratorium klinik dengan menggunakan Microsoft Access 2019. Baik, pada kesempatan ini saya akan bahas mengenai beberapa pembahasan overview dari aplikasi tersebut. Jadi video ini hanya menjelaskan mengenai overview aplikasi, bisnis proses yang ada pada aplikasi, screenshot dari aplikasi, dan demo aplikasi itu sendiri. Baik, kita lihat fitur aplikasi yang akan kita develop di sini. Beberapa fitur yang dapat dihasilkan atau diperoleh dari aplikasi ini adalah: pertama, sistem dapat mencatat data pasien dan data dokter, data analis, data sampel, dan data jenis pemeriksaan. Yang kedua, nanti sistem dapat mencatat juga proses pendaftaran dari pasien dan pembuatan faktur dalam pembayaran hasil pemeriksaannya. Yang ketiga, sistem dapat mencatat proses sampling, yaitu proses sampling dari pasien-pasien yang sudah mendaftar. Kemudian yang berikutnya, sistem dapat mencatat proses pemeriksaan dan membuat laporan hasil pemeriksaan. Yang kelima adalah sistem dapat membuat laporan pendapatan keuangan dalam bentuk tabel ataupun dalam bentuk grafik. Nah, mungkin fitur ini nanti bisa ditambahkan fitur lainnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, baik. Setelah kita melihat fitur aplikasi, coba kita lihat bisnis proses yang ada pada sistem yang akan kita buat ini. Jadi sistem ini dimulai dari pendaftaran, yang mana pada proses pendaftaran dibutuhkan data pasien, data dokter, kemudian data spesialis dokternya seperti apa, kemudian data kota juga, kemudian ada pendaftaran, data pemeriksaan juga, dan berikutnya ada jenis pemeriksaan. Nah, dari proses pendaftaran ini nanti data akan masuk ke dalam sebuah database, yaitu yang akan kita buat nanti, yaitu database lab klinik yang akan dibuat oleh kita dalam Microsoft Access. Oke, proses berikutnya adalah proses sampling ya. Ini dimana proses ini mencatat jenis data sampel yang ada dan juga proses samplingnya. Jadi ini proses pengambilan sampel dari pasien yang sudah mendaftar dan sudah membayar tentunya. Baik, proses berikutnya adalah proses ketiga, proses pemeriksaannya itu sendiri. Jadi di sini sistem akan menangani data pemeriksaan yang ada di lab tersebut. Kemudian datanya sama akan disimpan di database lab klinik juga. Nah, ini proses yang sederhana. Jadi ini hanya untuk simulasi saja ya di video ini. Nanti ke depan kita coba video-video selanjutnya mengenai pembahasan yang lebih detail mengenai pembuatan aplikasinya. Nah, proses akhir adalah dari database ini atau dari sistem ini bisa menghasilkan laporan-laporan yang berupa output dari aplikasi. Oke. Nah, ini adalah proses yang akan dilaksanakan di simulasi ataupun di pembuatan aplikasi sederhana ini. Baik, berikutnya kita lihat nih screenshot dari aplikasi yang akan kita buat di sini. Ini screenshotnya mulai dari tampilan menu aplikasi utama ya, seperti ini. Nanti kita jelaskan di demo. Kemudian ada juga mengenai data form input data pasien, ini seperti ini. Nanti kita juga lihat di demonya juga. Ini ada screenshotnya aja yang kira-kira apa yang akan kita tampilkan.
Nah, ini form input dokternya. Kemudian berikutnya adalah form input dari spesialis dari dokter, dan berikutnya adalah form input dari data analis yang ada di laboratorium tersebut. Nah, kemudian pencatatan mengenai jenis pemeriksaannya, ini form inputnya. Kemudian berikutnya adalah form input pendaftaran, dan nanti kita jelaskan detail di demo. Kemudian berikutnya adalah form input sampling, dan juga terakhir adalah form input pemeriksaan. Nah, ini untuk input datanya. Adapun reportnya adalah ada beberapa yang bisa ditampilkan, mulai dari faktur pemeriksaan ya. Kemudian di sini akan muncul juga apa istilahnya hasil pemeriksaannya berupa report, dan juga report dari pendapatan dalam 1 tahun. Nah, kita bisa buat tabel secara otomatis di sini. Kemudian ada juga laporan yang bisa per periode tanggal misalnya. Jadi kita bisa menampilkan laporan per periode. Nanti kita lihat di demonya lebih detail. Dan terakhir adalah laporan berupa grafik ya. Jadi aplikasi ini bisa juga membuat laporan grafik yang ada di aplikasi. Nah, berikutnya kita langkah yang terakhir dari prolog ini adalah kita akan mendemokan aplikasinya. Mungkin bisa dilihat nanti kita coba melakukan demo terhadap aplikasinya itu sendiri. Oke, baik. Ini adalah aplikasi laboratorium klinik sederhana yang sudah saya buat di Microsoft Access. Jadi nanti praktikumnya atau kita coba mempraktekkan bagaimana pembuatan aplikasi laboratorium klinik sederhana ini. Jadi kita demokan dulu nih aplikasinya. Jadi aplikasi ini mempunyai tampilan utama seperti ini. Desain sederhana. Jadi ada input data di menu-menu ini. Ini adalah inputan data-data yang akan digunakan pada aplikasi. Kemudian ini adalah laporan-laporan yang dihasilkan dari aplikasi, dan juga bisa kita buatkan laporan-laporan lainnya yang sesuai kebutuhan. Baik, pada saat kita klik data pasien, nah ini akan muncul tampilan formulir atau form isian untuk data pasien yang masuk ke laboratorium. Ini dicatat mulai dari kode pasien ya, nama pasien, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, kota, telepon, handphone, golongan darah, dan mungkin apabila dibutuhkan nanti kita bisa menambahkan data-data lainnya juga. Di sini bisa menampilkan umur dari pasien tersebut. Jadi kalau kita edit tanggal lahirnya, ini otomatis umurnya akan menghitung sendiri. Nah, ini mungkin yang akan digunakan di proses berikutnya untuk pencarian data-data pasien yang ada di lab kita berdasarkan umur. Misalnya, ini ada foto juga, foto pasiennya. Kemudian kalau kita mau nambah data, kita klik tombol tambah ya. Mau nyimpan, mau hapus, mau cari. Nah, ini adalah biodata pasiennya. Jadi apabila kita mau mencetak biodata pasien ini, kita klik biodata. Nah, ini muncul tampilan reportnya yang siap print dari aplikasi ini. Nah, kalau mau menutup seperti ini. Jadi kalau tambah data seperti ini datanya kosong ya. Kemudian setelah ditambah disimpan. Nah, apabila sudah simpan, mungkin data udah masuk ke database kita. Oke. Nah, kemudian data berikutnya adalah data dokter. Jadi kita catatnya di sistem ini dokter-dokter yang memberikan rujukan ke lab kita. Jadi kita catat
mulai dari kode dokter, namanya, jenis kelaminnya, alamat dokternya, dan kotanya, nomor telepon dan nomor HP. Dan juga kita catat spesialis dokter tersebut dokter apa. Nah, berikutnya sama seperti form yang lainnya, ini ada tambah data, ada simpan, ada hapus atau pencarian data. Nah, kalau mau nyari data tinggal diklik pencariannya di sini. Kemudian berikutnya adalah tabel spesialis. Nah, ini yang tadi tabel ini dipakai di form dokter ya. Jadi kalau ada spesialis baru ini dimasukkan ke form ini. Nanti akan tampil di di tabel dokter gitu. Jadi untuk menampilkan spesialis ini diinput di tabel spesialis tadi, tabel yang ini. Nah, ini adalah data analisnya. Ini data analis yang bekerja di laboratorium kita. Ini sama seperti pom-pom sebelumnya. Jadi ini input data kode analis, nama analis, jenis kelamin, alamat, kota, telepon, handphone, dan catatan. Dan juga ada fotonya. Ini karyawan laboratorium di lab tersebut. Sama seperti yang lain, ini ada tambah data, kita buat data baru ya, simpan data ataupun menghapus data atau mencari data. Nah, berikutnya adalah data jenis pemeriksaan. Nah, ini jenis-jenis pemeriksaan yang ada di lab kita inputkan di master input data ini. Jadi nanti datanya akan masuk ke database kita dan masuk ke tabel jenis pemeriksaan. Nah, di sini ada kode jenis pemeriksaannya dan nama jenis pemeriksaannya. Kemudian ada kelompok fungsinya, misalnya ini ada pilihannya ya, ada hematologi, kimia klinik, serologi, fungsi ginjal, fungsi liver, dan lain-lain. Nah, ini ada nilai maksimum dan nilai minimum juga. Ini untuk indikator hasil labnya seperti apa. Nah, ini ada satuan dan juga ada metodenya. Kemudian di sini ada harga pemeriksaannya juga untuk menghitung jumlah pemeriksaannya berapa yang pasien harus membayarnya. Jadi ini harganya langsung kita cantumkan di jenis pemeriksaannya. Ini sama seperti yang lain, ada tambah data, simpan, hapus, dan cari data. Oke, nah ini semua adalah data referensi yang ada di data pasien tersebut. Nah, melihat proses bisnisnya, kita mulai dari pendaftaran. Di sini ada form pendaftaran ya. Jadi proses pertama adalah melakukan pendaftaran pasien gitu. Jadi kita bisa menambahkan data di form ini. Kita bisa tambahkan datanya. Kemudian kita pilih pasiennya. Kemudian dokternya kita pilih juga. Nah, nomor pendaftaran ini bisa diinput atau bisa diotomatiskan. Tapi untuk sementara ini saya coba inputkan seperti ini. Ini nomor pendaftarannya ya. Nah, setelah diinput nomor pendaftarannya, nanti pasiennya mau periksa apa saja. Nah, di sini kita tinggal pilih jenis pemeriksaannya yang dibutuhkan sesuai dengan rujukan dokternya. Misalnya asam urat. Nah, ini otomatis ada jumlah pemeriksaan sama harganya muncul di sini. Nah, kalau ada diskon di pemeriksaan ini, kita masukkan diskonnya. Misalnya diskonnya 10%. Nah, nanti datanya akan otomatis menghitung sendiri dari ini. Nah, kemudian kita tambahkan misalnya pemeriksaan yang lainnya. Kemudian kita tambahkan kembali yang lainnya. Nah, misalnya ada 1, 2, 3, 4, ada 5 jenis pemeriksaan untuk pasien yang daftar tersebut. Nah, yang diskonnya mungkin hanya yang ini saja, yang asam urat misalnya. Nah, ini adalah inputan pendaftaran di lab kita ya. Jadi pada saat pasien mendaftar, ini akan menginput ke form pendaftaran ini. Dan output dari sini nanti akan bisa dicetak fakturnya gitu.
Jadi ini bisa tambah data, simpan, hapus, dan cari juga. Ini kalau udah di input kita simpan, kemudian kita tampilkan nomor fakturnya. Nah, ini adalah faktur jadi pemeriksaan yang kita input barusan. Ini yang faktur ini bisa dicetak dan dikirim atau dibayar ke bagian kasir ya. Nah, ini sistem mungkin kalau udah online nanti kasir bisa melihat dari faktur ini. Oke, nah ini POM pendaftaran. Jadi dari proses pertama ini pendaftaran, nah berikutnya adalah proses samplingnya. Nah, jadi yang sampling tadi mungkin akan diinput ke data sampling ini. Jadi setelah pasien melakukan pembayaran, datanya diinput ke sampling. Jadi berikutnya di proses sampling, kemudian datanya bisa diinputkan ke sistem ini. Kita tambah data baru misalnya. Nah, ini dipilih tadi nomor pemeriksaan yang tadi diinputkan. Nah, ini otomatis muncul nama pasiennya juga. Nomor sampling ini dibuat otomatis ya, SP00123 ini sama seperti ini. Kemudian tanggal samplingnya sama, bisa tanggal hari ini atau tanggal sesuai dengan tanggal pendaftaran. Nah, kemudian jenis sampelnya apa? Misalnya darah, jumlahnya berapa? Misalnya 5 ml, volumenya jumlahnya 1 misalnya, volumenya 5 ml. Nah, ini bisa disesuaikan nanti sesuai dengan kebutuhan kemasannya, misalkan tabung. Nah, ini analis yang ambilnya siapa? Nah, di sini akan muncul analis yang melakukan sampling terhadap sampel darah ini siapa? Misalkan Neneng. Nah, kemudian berikutnya sampel urin. Nah, ini misalnya 1, volumenya misalnya 10 ml. Nah, bentuknya misalkan botol atau botol ini ya, botol sampel ya. Nah, analis yang ngambilnya mungkin ini bisa sebarang kita cantumkan yang ngecek ya bahwa sampelnya sudah ada. Nah, ini adalah data samplingnya sudah selesai diinput. Nanti kalau lebih canggih mungkin dari sampling ini bisa dibuatkan label, nanti labeling dan seterusnya. Tapi ini hanya simulasi sederhana banget ya dari sistem informasi yang akan kita coba buat. Dan kita simpan datanya, habis itu kita tutup. Kemudian kita setelah lakukan pemeriksaan, nanti analis atau operator akan menginput ke data pemeriksaan. Jadi dengan klik tombol pemeriksaan muncul POM seperti ini. Nah, ini adalah POM inputan hasil pemeriksaan lab yang sudah dilakukan oleh analis di laboratorium. Nah, kita coba tambah data di sini dan kita pilih nih tadi yang sampel yang kita ambil, misalnya SP00123 ya. Nah, ini otomatis nama pasien, nama dokter, tanggal pemeriksaan, nomor pendaftaran ini muncul di sini. Nah, di sini kita tambahkan tanggal pemeriksaannya apabila beda ya kita ganti, tapi apabila hari yang sama mungkin nggak usah diganti nih. Nah, ini nomor pemeriksaannya otomatis muncul. Misalnya ada catatan di sini pasien rutin ya. Oke. Nah, setelah ini kita lakukan simpan data. Nah, pada saat nyimpan nanti jenis pemeriksaan yang diinput sebelumnya ya akan muncul otomatis di tabel detail pemeriksaan ini gitu. Nah, analis hanya input hasilnya saja di kolom-kolom yang merah ini. Nah, ini kenapa merah? Ini menandakan bahwa hasil pemeriksaannya tidak memenuhi syarat atau belum diinput atau di bawah rank minimum dan maksimumnya. Nah, ini kalau kita input misalnya 15 atau 18, 15 ya. Nah, ini otomatis warnanya putih, jadi tidak merah lagi. Kemudian ini misalnya kita input 40, ini warnanya putih juga. Oh, ternyata gula puasanya ini tinggi, misalnya 120. Ini tetap akan warnanya merah gitu. 2 jam PP-nya misalnya normal atau tinggi misalnya 200. Asam urat misalnya normal hanya 6.
ini yang merah ini adalah hasil-hasil pemeriksaan yang tidak memenuhi syarat. Jadi sistem langsung memberikan tanda di sini yang tidak memenuhi syarat dengan warna merah. Nah, habis di input seperti ini kita simpan dan kemudian kita cetak hasil pemeriksaannya. Nah, otomatis hasil pemeriksaannya mungkin yang warna merah ini. Tapi kalau dicetaknya tidak berwarna, mungkin bisa kita tandain ya, tanda bintang atau tanda apa gitu nanti, bahwa ini apa istilahnya hasil pemeriksaan yang tidak memenuhi syarat. Nah, berikutnya adalah dari sini kita bisa mengcopy data juga. Oke. Nah, berikutnya setelah kita input data tadi, kita bisa membuatkan output laporan yang ada di sistem ini. Misalnya kita bisa melihat pendapatan per tahun ya. Nah, ini muncul misalnya mulai dari tahun 2015 nih sampai 2021, ini yang tadi. Ini kita bulan Agustus muncul nih. Ini pendapatan laporan per tahun. Nah, laporan ini bisa kita buat sesuai dengan yang kita inginkan ya, yang kita desain gitu. Jadi laporan masih fleksibel. Kalau ini tanggal pendapatan per tanggal gitu. Ini kita bisa lihat apa istilahnya mulai dari tanggal berapa, misalnya kita select ininya, misalkan 2015 ya, sampai hari ini misalnya. Kita lakukan proses. Nah, ini muncul data-data apa istilahnya, data-data sesuai dengan yang rank yang kita minta. Jadi totalnya seperti ini. Nah, ini report ini masih kita coba bisa disesuaikan sesuai keinginan kita ya. Dan ada report grafiknya juga nih, kita bisa pilih misalnya grafik pemeriksaan di tahun 2017 nih. Ini apa istilahnya, tampilannya seperti ini. Jadi report-report ini bisa kita buat sesuai dengan keinginan kita. Mungkin bisa ada laporan pasien per kota, atau misalkan ada pasien per jenis pemeriksaan, misalkan, dan seterusnya. Itu mungkin dari demo aplikasi yang bisa saya sampaikan. Nanti habis ini kita coba praktekkan ya satu persatu, dan kita lanjut di video berikutnya. Untuk video ini kita cukupkan sekian. Nanti kita lihat di video yang next, tahapan atau step-step pembuatan aplikasinya seperti apa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.